Oke, jumpa lagi dengan saya di Trik and Trik. Jadi kali ini saya akan membahas beberapa masalah dasar yang sering menimpa receiver kalian. Bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe dulu ya. Kemudian hidupkan tanda lonceng supaya selalu mendapatkan update terbaru dari saya. Oke, seperti apa masalah dasar yang sering terjadi pada receiver kalian? Simak video berikut. Oke, idealnya sebuah parabola terdiri atas receiver, kemudian kabel yang panjang. Setelah itu ada LNB di atasnya ya, di dekat antena. Nah, di sini saya mencontohkan dengan menggunakan LNB Kuben. LNB Kuben ini biasanya terdapat pada parabola kecil ya, atau parabola mini. Sedangkan untuk parabola besar atau parabola jarik, dia menggunakan LNB ini ya. Sebenarnya LNB ini juga bisa digunakan pada parabola jaring. Oke, jadi di sini kita akan membahas satu persatu problem yang sering terjadi pada parabola ya. Oke, sekarang kita mulai dari problem yang paling mudah dulu ya, sampai nanti terakhir kita membahas pada problem yang paling sulit. Jika kalian menemukan kondisi tampilan layar televisi seperti ini, tidak ada sinyal, kemudian kalian pencet di remote info dan menu bar juga tidak ada sinyal seperti ini, maka itu kita bisa asumsikan bahwa kabel ini tidak terhubung ke LNB ini ya. Jadi sekali lagi kita asumsikan bahwa kabel ini tidak terhubung ke LNB ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tentu saja kita mengecek kabel ini. Kita lepas dulu. Kemudian kita periksa apakah ini, tentu saja kita lepas ya. Konektornya kita lepas. Apakah bagian ini ada berkarat? Ya, bagian tembaga ini berkarat atau tidak? Jika pada bagian tembaga ini berkarat, kalian cukup mengikis dengan benda tajam ya. Atau kalian juga bisa memotong dan kalian bisa merakit ulang seperti ini. Ya. Kemudian kalian pasang kembali. Kemudian kalian colokkan kembali. Seperti ini ya, kalian colokkan kembali. Nah, setelah itu kita lihat lagi apakah keluar siaran atau tidak. Ya. Biasanya kasus yang terjadi selain ini karatan ya, selain bagian ini karatan, bisa juga karena bagian ini kendor ya atau lepas. Jadi bisa kalian kencangkan lagi, kalian pasang ulang kembali seperti ini, kemudian kalian tajamkan ya. Nah, jika dia berhasil ya, jika pada kondisi ini sudah berhasil, maka siaran kalian akan kembali seperti sedia kala. Bagaimana jika gagal? Jika gagal, kalian bisa mengukur kabel ini. Apakah kerusakan pada kabel ini? Nah, untuk mengukur kabel itu tentu kita membutuhkan sebuah alat bernama multitester ya, digital ya. Atau bisa juga kalian menggunakan multitester analog ya. Saran saya lebih baik menggunakan multitester digital ya, karena lebih akurat. Atau jika kalian tidak mempunyai multitester digital, kalian bisa membeli display voltmeter ya. Nah, untuk pengukuran selengkapnya kalian bisa melihat video ini. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Kemudian jika pada pengukuran ini ya ternyata kabelnya masih baik, kalian lanjut mengukur ke ini. Jika ada ini ya, jika ada ini namanya disek ya. Nah, untuk pengukuran disek kalian bisa melihat video ini ya,
Linknya juga saya sudah sediakan di deskripsi. Jika tidak ada ini, abaikan saja. Berarti kerusakannya pada LNB ini. Nah, jika kondisi seperti ini, intensitas sinyal ada tetapi kualitas sinyal kosong. Ini berarti semua ini tidak bermasalah. Ya, yang bermasalah adalah antena parabola kalian. Jadi kalian tinggal geser antena parabola kalian ke utara selatan sedikit saja atau ke barat timur sedikit saja sampai keluar siarannya. Jika rusak pada polaritas horizontal, artinya semua siaran yang ada di polaritas horizontal tidak bisa dinikmati alias gelap, ya, alias tidak ada sinyal. Atau sebaliknya, jika perusakan terjadi pada polaritas vertikal, maka semua siaran yang ada di polaritas vertikal tidak akan ada sinyal. Seperti itu ya. Nah, untuk mengatasinya adalah pertama, tentu kita harus mengecek pada bagian power supply. Nah, di sini kita ukur ya pada bagian power supply. Jika kerusakan pada polaritas horizontal, maka yang kita ukur adalah pada bagian voltase 20 atau 24 volt. Jika kerusakan pada polaritas vertikal, maka yang kita ukur adalah pada bagian 15 atau 13 volt. Seperti itu ya. Cara mengukurnya, arahkan multitester Anda ya ke arah VDC, kemudian cari ke skala yang paling besar melebihi jumlah atau nilai voltase yang tertinggi pada power supply. Nah, di sini voltase yang tertinggi pada power supply adalah 24 atau 20 ya, atau 24 ya. Nah, maka kalian harus meletakkan ya multitester ini pada skala yang lebih besar dari itu. Nah, di sini yang lebih besar dari itu adalah 200 volt. Jadi kalian arahkan ke 200 volt. Seperti itu ya. Nah, di sini saya hanya mencontohkan. Cara mengukurnya gampang ya. Kalian tinggal probe hitam, kalian hubungkan ke bagian GND, cari GND-nya di sini ya, di mana ada tulisan GND atau G. Maka ditaruh probe hitam ya. Sedangkan probe merah adalah bagian yang dituju. Jika kerusakan pada polaritas horizontal, maka probe hitam tetap di G ya, sedangkan probe merah pada bagian 20 atau 24 volt. Jika kerusakan pada vertikal, maka probe merahnya kalian letakkan pada voltase 15 voltnya ya. Kalian cek apakah voltase yang keluar itu sesuai atau tidak. Seperti itu. Nah, jika voltase itu sesuai, maka kerusakannya biasanya pada IC RF ya. IC RF itu ada di dalam sini. Ya, jadi kalian bongkar, ada IC kecil, nah itu kerusakannya di situ. Nah, jika kerusakan ya pada power supply biasanya menunjukkan nilai yang tidak sesuai. Maka langkah yang harus kalian lakukan adalah kalian tinggal mengganti elko ini atau ini ya. Atau elko yang berada di sekeliling output. Biasanya demikian ya. Nah, jika kalian malas untuk mengganti, kalian bisa membeli satu set power supply, kalian pasang, maka sembuh ya. Nah, untuk tidak ada sinyal sama sekali, kalian harus mengecek ini ya. Apakah semua tegangan di sini keluar? Ya. Untuk tegangan 5 volt saya rasa atau 3,3 volt saya rasa pasti keluar ya selama receiver ini nampil ya. Tetapi jika tidak nampil, biasanya tegangan
5 volt itu tidak ada. Kemudian jika dia keluar tegangan normal ya, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mengecek antenanya ya, apakah bergeser atau tidak. Yang harus kalian lakukan adalah kalian membongkar receiver ini. Kemudian kalian flash ya. Jika kalian tidak mempunyai alat flash dan kalian tidak mempunyai komputer ya, maka yang harus kalian lakukan adalah kalian mencabut IC ini dengan menggunakan solder ya. IC ini sangat mudah dicabut dengan menggunakan solder. Tetapi supaya tidak berantakan, sebelum kalian mencabut, kalian olesin kakinya dengan menggunakan flok ya. Kenapa demikian? Supaya nanti ketika pencabutan antara timah satu dengan timah lain tidak menempel. Bagi yang tidak tahu fluk, seperti ini fluk ya. Fluk ini seperti ini. Kalian bisa beli di toko reparasi handphone ya. Biasanya tersedia di toko reparasi handphone. Jadi fluk ini gunanya adalah untuk mencegah ya, ketika pencopotan kaki ini ya, antara timah satu dengan timah lain tidak menempel. Nah, setelah kalian copot ya, kalian bisa memesan IC ini di toko online ya. Nah, jika kalian masih bingung seperti apa bentuk IC ini, soalnya pada sebuah receiver biasanya terdapat dua IC seperti ini yang sangat mirip. Nah, cara membedakannya adalah IC flash ini ya, atau IC EEPROM ini bentuknya sangat segi empat ya. Sedangkan IC yang satunya bentuknya persegi panjang atau agak lonjong ya. Walaupun kakinya sama-sama 8. Nah, seperti itulah ya masalah yang sering menimpa pada receiver kalian. Itu hanya sebagian yang saya jelaskan ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa mengecek video-video saya sebelumnya ya. Untuk linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Oke, terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa di subscribe channel ini ya. Nantikan video berikutnya dari Trik and Trik. Salam Trik and Trik.